Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematikanya, hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran bentuk diagram ya. Untuk bentuk diagram yang pertama yaitu tentang piktogram atau diagram gambar. Contohnya yaitu pada data hasil panen Desa Girimulyo, hasil panennya 80, Giri Agung 75, Giri Makmur 65, Giri Mukti 70. Dari data tersebut bisa dibuat piktogram sebagai berikut ini ya. Nah, ini adalah bentuk piktogram dari data tadi. Di sini ada gambar jagung. Keterangannya bahwa satu jagung itu nilainya 10 ton. Karena Girimulyo hasil panennya 80 ton, sehingga gambar jagungnya bisa kita gambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena satu tongkol jagung nilainya 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Girimulyo ada 80 ton. Kemudian Giri Agung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ini separoh jadinya 75. Giri Makmur 10, 20, 30, 40, 50, 60 setengah 65. Giri Mukti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya. Itu untuk piktogram, yaitu menggunakan gambar. Karena panen jagung maka gambarnya jagung. Kemudian untuk diagram batangnya. Di sini ada sebuah contoh data ya, hasil panen dari beberapa komoditas seperti padi, jagung, cabai. Nah, di sini padi itu sebanyak 120 ton, jagung 80 ton, cabai 30 ton, bawang merah 35 ton, bawang putih 40 ton. Nah, apabila dibuat diagram batang, maka yang pertama yaitu seperti ini caranya ya. Judulnya harus ditulis yaitu hasil panen Desa Sukamaju tahun 2020 judulnya. Kemudian membuat garis horizontal sama vertikal ya, ke atas sama mendatar, siku. Nah, untuk jumlahnya itu selalu mengarah ke atas ya. Selalu mengarah ke atas, ini untuk jumlah. Sedangkan untuk keterangannya yaitu untuk di yang ke samping, yang mendatar di bawah ini ya, ini komoditasnya. Nanti bisa diisi di sini ada komoditas padi, jagung, cabai, bawang merah, bawang putih. Untuk jumlahnya selalu ke atas. Nah, di sini padi 120, jagung 80, cabai 30, bawang merah 35, bawang putih 40. Tapi di sini angkanya harus urut dari bawah ke atas ya. Tidak 120 dulu di bawah, tidak, tapi di sini adalah dari angka yang terkecil dan intervalnya jaraknya harus sama. Ini 20, 40, 60, ini jaraknya setiap ruas 20, 20, loncatnya 20, 20. Jadi untuk jumlah harus sama jaraknya. Kalau mau 10 berarti di sini ada 10, 20, 30, 40 dan seterusnya ya. Ini harus sama dari bawah ke atas, harus urut. Ini 20, 20 jaraknya. Boleh ya. Kemudian setelah membuat garis seperti ini, kita memasukkan datanya dalam bentuk diagram batang. Nah, ini tadi ya, ke samping komoditas jagung, padi, jagung, ada cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian kita masukkan. Tadi untuk padi ada 120 ton, maka dari bawah padi
kita menuju ke angka 120. Oh, berhenti di sini. Kamu kasih tanda. Dibuat kotakan seperti ini, seperti batang ya. Seret, seret, seret seperti ini. Ini batangnya, padi hasil panennya 120. Kemudian jagung hasil panennya tadi 80. Maka kita tarik garis menuju angka 80. Berhenti di sini di angka 80, dibuat batang lagi. Kemudian cabenya hasil panennya 30. Di sini tidak ada 30, tapi antara 20 dan 40 pasti di sini ada tengah-tengahnya 30. Jadi ini berhenti di angka 30. Di sini ya, di antara 20 dan 40 ada angka 30 untuk cabenya. Kemudian untuk bawang merahnya. Bawang merahnya 35 berada di antara 30 dan 40, berarti di tengah-tengahnya lagi. Tarik garis ya. Kemudian bawang putihnya hasil panennya 40. Kita tarik garis ke 40 seperti ini. Ini namanya diagram batang, seperti batang ya. Gambarnya seperti batang. Nah, ini sebenarnya bisa kalau mau dirubah jaraknya 10 boleh, 10, 20, 30, 40, 50 boleh sampai 120, tapi lebih tinggi lagi nanti diagramnya ya. Itu untuk diagram batang. Ini batang seperti ini. Nah, kemudian untuk diagram garisnya. Contohnya ya, di sini ada data hasil panen padi Desa Sukamakmur ya. Dari tahun 2013 sampai tahun 2019. 2013 ada 110 ton, 2014 ada 100, 2015 120, dan seterusnya hingga 219. Ada tahun, ada hasil panen. Nah, kita membuat diagram garisnya caranya sama seperti tadi diagram batang ya, membuat garis ke atas dan ke samping seperti ini. Membuat garis seperti ini untuk kolom hasil panennya atau jumlahnya selalu ke atas. Nah, untuk yang didata tahunnya lah ke samping ini ya. Tahunnya di sini 2013, 2014 dan seterusnya sampai 2019. Untuk jumlahnya di sini harus ditulis mulai dari yang kecil dan intervalnya juga harus sama di antara jarak 1, 2 dan seterusnya ke atas itu jaraknya sama. Ini jaraknya masih jarak 20 boleh ya, mau 10 boleh, mau 50 juga boleh. Ini 20 40 60 kan jaraknya 20. Nah, nanti kita masukkan 2013 ada berapa? 110. Maka 110-nya di mana? Nanti bisa ditulis di sini 100. Di antara 100 sama 120 ada 110 di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Nih ya. 2013 berhenti di antara 100 sama 120, ada 110. Kamu kasih titik. Nah, titik berhenti di 110. Kemudian 2014-nya ada 100, pas berhenti di angka 100, kasih titik lagi di garis 100. 2015-nya ada 120, kamu tarik ke atas berhenti di angka 120, kasih titik lagi. Kemudian 2016-nya ada 110, 130 berhenti di angka 130. Di antara 120 dan 140 ada 130. 2017 ada 110, 2018 ada 130 dan 2019 ada 150. Kasih titik. Kemudian kalau sudah titik, kita hubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Garis 1, 2, 3, turun, naik. Nah, seperti itu. Ini namanya diagram garis. Ini diagram batang, kayak batang. Kalau ini diagram garis ya, garis bentuknya ya. Nah, mungkin hanya ini pembelajaran kita tentang diagram ya. Nanti Bu Guru kasih tugasnya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.